PPK Kecamatan Kota Bumi Kota gelar rapat pleno terbuka. Kota Bumi Kota, tanggal 28 November tahun 2024. Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kota Bumi Kota, hari ini menggelar rapat pleno terbuka untuk merekapitulasi hasil suara pemilihan Pilkada serentak tahun 2024. Rapat yang berlangsung di Aula Kecamatan Kota Bumi Kota ini tampak dihadiri oleh berbagai pihak baik dari TNI dan Polri, Camat Kota Bumi Kota atau yang mewakili, juga termasuk saksi dari partai politik peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan, awak media, serta PPS dari seluruh desa, kelurahan, di wilayah Kecamatan Kota Bumi Kota, Kabupaten Lampung Utara. Demi menjaga transparansi proses pilkada di Lampung Utara berjalan baik, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kota Bumi Kota hari ini menggelar rapat pleno terbuka untuk merekapitulasi hasil suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Kota Bumi Kota ini disaksikan langsung oleh masyarakat, perwakilan partai politik, serta lembaga pengawas pemilu. Dalam rapat pleno ini, seluruh hasil penghitungan suara dari tempat pemungutan suara TPS di seluruh desa, kelurahan, di Kecamatan Kota Bumi Kota dikumpulkan dan diverifikasi. Proses rekapitulasi dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga seluruh pihak dapat memantau langsung perhitungan suara. Ketua PPK Kecamatan Kota Bumi Kota Riki Setiawan SH membuka langsung rapat pleno terbuka. Dalam sambutannya, Ketua PPK Kecamatan Kota Bumi Kota mengatakan bahwa rapat pleno ini merupakan bagian penting dari tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara. Dengan menggelar rapat pleno terbuka, kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil, ujarnya. Antusiasme masyarakat terhadap proses pilkada serentak di Kabupaten Lampung Utara terlihat dari kehadiran mereka dalam rapat pleno terbuka yang digelar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kota Bumi Kota. Rapat pleno yang berlangsung di Aula Kecamatan Kota Bumi Kota ini bertujuan untuk merekapitulasi hasil suara pemilihan Pilkada serentak tahun 2024. Saat dikonfirmasi oleh awak media, salah satu warga yang hadir dalam rapat pleno mengaku senang dapat menyaksikan langsung proses rekapitulasi suara. Dengan hadir di sini, saya merasa lebih yakin bahwa suara saya telah terhitung dengan benar, ujarnya kepada awak media. Dari media Sumatera News TV mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati Camat Kota Bumi yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Sekretaris Camat Pak Taslim, yang kami hormati Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati dan Ramil atau yang mewakili, yang kami hormati rekan seperjuangan kami dalam mensukseskan Pilkada, Panwascam Kota Bumi. Tak lupa juga yang saya hormati rekan-rekan, abang-abang PPK Kecamatan Kota Bumi beserta sekretariat yang telah membantu untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada di Kecamatan Kota Bumi. Kemudian yang saya hormati juga abang-abang, teman-teman PPS beserta sekretariat se-Kecamatan Kota Bumi yang sampai dengan detik ini masih siap untuk mensukseskan dan menyelesaikan Pilkada di Kecamatan Kota Bumi.
Yang saya hormati dan serta saya banggakan para saksi-saksi dari masing-masing calon, baik itu 2 calon bupati dan 2 calon gubernur yang telah hadir, dan yang saya hormati seluruh para tamu undangan yang kebetulan pada hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tiada kata, pantas terucap, tiada kalimat yang patut kita lewati terkecuali rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat iman, ilmu, serta amal. Dan tak lupa juga salawat teriring salam selalu tercurah serta limpahkan pada baginda besar kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad, yang kita nantikan syafaatnya di kelak yaumil kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini mungkin tak banyak ingin saya sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah kemarin bertepat pada hari Rabu 27 November 2024, pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah usai. Dan hari ini bertepatan pada tanggal 28 November 2024 sesuai dengan regulasi yang ada, yang termaktub dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024, jadwal untuk rapat pleno di tingkat kecamatan pada tanggal 28 hingga 3 Desember. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang berbahagia, tentunya kita sebagai penyelenggara, baik itu dari tingkatan KPPS, PPS hingga PPA, PPK, kita harus mempunyai prinsip. Apa itu prinsip? Prinsipnya adalah pantang kita untuk menolak tugas dan pantang tugas kita tuntas. Ada kesedihan, ada kegembiraan. Namun karena kita di dalam satu wadah penyelenggara, itu kemarin malam sempat saya buat status di WhatsApp saya, ada harta terakhir yang dimiliki oleh penyelenggara. Ini harus menjadi pencatut bagi kita. Kita singkirkan dulu kepentingan keluarga, kepentingan kelompok. Sekarang kita sudah bergabung dalam penyelenggara, artinya marwah penyelenggara ini yang memang harus kita rawat. Pada hari ini ke depan, insya Allah sesuai dengan jadwal, pleno kita akan berlangsung 3-4 hari. Kalaupun lancar, insya Allah kita lancar semua. Tentunya ini kita butuh tenaga dan pikiran yang ekstra. Seperti yang sudah-sudah, kita sama-sama menyelesaikan pilkada di Kecamatan Kota Bumi ini dengan keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya selain daripada PPS, PPK beserta sekretariat, tentunya kita juga sangat butuh bantuan dan support dari Bapak TNI dan Polri. Kami berharap untuk proses pleno di tingkat kecamatan ini bisa berlangsung dengan aman, Pak. Nah, jadi nanti kalau misalkan Bapak dari TNI Polri yang mau masuk ingin memeriksa, kita bukannya sujon, tapi kita lebih baik menjaga, dipersilakan. Karena kemarin saat rakor sudah kita jelaskan siapa yang bisa memasuki arena ini, namanya arena, Pak. Kalau di luar dipersilakan, kita bebaskan. Nah, jadi untuk supaya pleno kecamatan ini berlangsung dengan lancar, kami sangat berharap dan menunggu kalau misalkan dari Bapak TNI Polri yang ingin masuk, silakan diperiksa, dan semoga insya Allah kita semua tidak ada hal-hal yang memang yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selain daripada itu saya juga meminta pada keluarga besar saya PPS Kecamatan Kota Bumi, ayo kita sama-sama menyelesaikan tugas kita di penyelenggara ini. Tak lama lagi tugas kita, paling lama itu 2 bulan lagi, itu sudah paling lama. Nah, oleh sebab itu dengan tanggung jawab yang diembankan dengan sumpah janji kita waktu kita pelantikan, ini harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan. Apapun urusan harus kita selesaikan.
Maka nanti sesuai dengan jadwal kita berharap kawan-kawan PPS dapat kooperatif, dan juga kami meminta untuk Panwas beserta PKD, begitupun di tingkatan paling bawah yaitu PTPS, kita sama-sama mensukseskan pilkada di Kota Bumi khususnya. Oleh sebab itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur, wakil gubernur Provinsi Lampung, bupati dan wakil bupati Lampung Utara dengan ini saya buka. Sebelum saya menutup sambutan saya ini, perkenankanlah saya untuk membacakan tata tertib mungkin sekalian karena kita mempersingkat waktu. Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Kota Bumi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung Utara, pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Utara, maksudnya gubernur Lampung tadi, pada tahun 2024. Pertama, rapat pleno dilaksanakan secara terbuka dan dipimpin oleh Ketua PPK Kota Bumi atau anggota PPK Kota Bumi yang ditunjuk. 2. Peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah: yang pertama, saksi dari masing-masing pasangan calon di setiap jenis pemilihan. Kedua, Panwaslu Kecamatan Kota Bumi. Yang ketiga, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Kota Bumi. Selanjutnya yang ketiga, saksi harus dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing pasangan calon paling banyak 2 orang dengan ketentuan kedua yang dapat menjadi peserta rapat. Yang keempat, setiap saksi dapat menjadi saksi untuk 1 pasangan calon atau 2 pasangan calon dari 2 jenis pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 partai pengusul yang sama pada masing-masing pemilihan. Yang kelima, harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon. Keenam, peserta rapat pleno rekapitulasi wajib hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir. 7. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada poin 2, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau pemilih terdaftar atau instansi terkait serta diliput oleh pewarta identitas diri kepada PPK Kota Bumi. 9. Dalam hal saksi dan garis miring atau Panwaslu Kecamatan Kota Bumi tidak dapat hadir, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Bumi tetap dilanjutkan. Formulir model C kejadian khusus dan garis miring atau keberatan saksi KWK, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan. 11. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Kota Bumi dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa garis miring kelurahan sampai dengan seluruh desa kelurahan di wilayah kerja PPK Kota Bumi. 12. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Kota Bumi dilakukan secara berurutan, dimulai dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung dan bupati dan wakil bupati Lampung Utara. 13. PPK melakukan rekapitulasi dengan cara: A. Membuka kotak suara tersegel, B. Mengeluarkan masing-masing sampul kotak tersegel dari kotak suara tersegel yang berisi formulir: 1. Model C hasil KWK gubernur, 2. Model C hasil KWK bupati, 3. Model C kejadian khusus dan garis miring atau keberatan saksi KWK. C. Membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir: 1. Model C hasil KWK gubernur, 2. Model C hasil KWK bupati. D. Membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir model C kejadian khusus dan garing atau keberatan saksi KWK dan membacakan catatan kejadian khusus dan garing atau keberatan yang terjadi pada saat melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara. E. PPK dapat meminta bantuan PPS untuk membacakan formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. F. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan garing atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus atau keberatan tersebut. G. Menampilkan data dan garing atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik.
Saksi. Oke, kita buka. Oke, para saksi dari kemarin kosong. Ini ngambilnya dikit-dikit Bang ya. 259, perempuan 239, jumlah laki perempuan 498, jumlah pengguna hak pilih dalam data pemilih tetap atau DPT laki-laki 178, perempuan 158, jumlah 336, jumlah pengguna hak pilih 178 laki-laki, perempuan 158, jumlah 336. 114, jumlah surat suara yang digunakan oleh hak pilih 336, jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk jumlah suara tidak sah 32, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 336, digunakan oleh hak pilih 336, jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan 55, untuk paslon 02 249.